dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, agar kegiatan sosialisasi pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini mohon izin doa akan dipimpin secara Islam dan bagi yang beragama lain mohon penyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh rahmat ini, kami hadir di ruang rapat Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini dalam keadaan sehat walafiat. Rasa syukur kami atas berbagai nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, untuk itu izinkanlah ya Allah agar kegiatan sosialisasi pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat tersosialisasi secara baik, luas, sehingga dapat kami terapkan dan implementasikan sebagaimana yang telah diatur dalam Pergub, sehingga tercipta keseragaman, kerapian, berpakaian dinas di lingkungan pemerintah provinsi. Bagaimana yang kita inginkan secara bersama-sama. Oleh karena itu ya Allah, kabulkanlah pinta dan doa kami, karena hanya Engkau yang maha mengabulkan segala doa. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan, serta kehilafan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan lindungilah kami dari azab-Mu ya Rabb. Rabbana taqabbal minna inna Alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami banggakan, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari asisten administrasi sekaligus membuka acara. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Yunan Helmi MSI untuk menyampaikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Kepala Biro Organisasi yang diwakili oleh Kepala Bagian Pak Kabak Pak Ferry. Yang saya hormati yang berbahagia. Yang saya hormati juga teman-teman dari lewat Zoom yang hari ini saya lihat tadi sudah hadir lebih kurang 73 orang, jadi luar biasa. Bapak Ibu yang menghormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Esa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam acara kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Makan kentang hasil cangkokan. Kentang ditumis tambah pepesan. Selamat datang kami ucapkan, semoga acara kami ini memberi kesan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Peraturan Pergub nomor 17 ini
tentang pakaian dinas itu mengisyaratkan kepada kita semua mulai tahun 2025 ini kita pakainya mulai seragam, baik yang ASN PNS maupun P3. P3 yang full waktu maupun paruh waktu. Jadikan ini kebanggaan kita. Ya, ikhlas pakai pakaian dinas. Tidak ada lagi nanti pakaian tidak seragam, seragam semua. Saya tanya ke Pak Ferry, itu ada pangkat-pangkat enggak? Ada Pak, pangkat-pangkatnya. Kita pakai nanti. Dulu ketika saya masih di Pemkot Pangkal Pinang itu ada pangkatnya. Di apa namanya? Di bagian dinas itu kita buka dan dipasuk ininya. Dan itu memang tanda korps kita. Ya. Kita harus bangga menggunakan itu. Bukan nanti istilah ketika teman kita pakai itu dibilang kiyeye, tidak demikian. Tapi ini adalah bentuk, salah satu bentuk pada Pemprov Bangka Belitung sebagai PNS di Bangka Belitung. Kita bersyukur ya kawan-kawan, kemarin 456 baru kita lantik untuk P3K full waktu. Masih ada 2.800 lagi yang belum untuk yang paruh waktu. Silakan Bapak. Ya. Dan masih ada 2.800 lagi yang harus kita akomodir ya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Artinya nanti ketika upacara tidak ada lagi yang bajunya warna biru, kemudian warna biru ada putihnya, ya kan? Nah, semuanya seragam. Hari Rabu juga demikian. Kita hari Rabu itu hitam putih. Tadi informasi dari Pak Ferry, hitam putihnya itu masuk ke dalam. Ya. Jadi bajunya masuk ke dalam. Saya tidak membayangkan kalau seperti saya ini maju ke depan ininya apa namanya depannya akan maju sekali kan. Jadi melinting kelihatan nanti perutnya kan. Tidak apa-apa, memang sedemikian aturannya. Harus masuk ke dalam. Ya, itu harus kita lakukan. Makanya sosialisasi ini penting sekali teman-teman. Artinya kawan-kawan nanti bisa menyampaikan ini kepada staf di kantor masing-masing, kepada pimpinannya masing-masing. Nah, bagaimana biayanya Pak? Mandirilah. Ya. Karena kita tidak baik-baik saja anggaran kita. Tahun depan 2026 kita belum tahu bagaimana apa namanya ekonomi Indonesia ini. APBN kita seperti apa, kita belum bisa membayangkan persis. Karena ini pun 2025 kita sudah mengalami 4 kali efisiensi. Efisiensi terakhir ini PMK 56 tahun 2025 itu baru diundangkan, baru diberlakukan 5 Agustus kemarin. Efisiensi lagi. Ya. Tahun kemarin kita masih hampir 3,5 T. Sekarang tinggal 2,5 T. Efisiensi kembali. Nah, untungnya di PMK 56 itu efisiensinya di 15 item. 15 item itu saya sudah baca tidak ada satupun untuk item belanja pegawai. Jadi ke depan ada lagi efisiensi belanja pegawai. Yang ada itu mulai efisiensi belanja makan minum, ATK, perjalanan dinas, itu di efisiensi semua. 15 item. Bapak Ibu nanti kalau pas ada waktu luang di kantor, dibaca aja. PMK 56 tahun 2025. Ada 15 item yang perlu kita lakukan efisiensi ke depan. Ya. Kemarin oleh Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memang sengaja hari ini dengan Pak Ferry mulai jam 8 pas, karena saya ada filosofi tentang waktu ini. Waktu jam 8 pagi hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, terjadi sekali seumur hidup. Ya, kalau waktu itu kita abaikan, berarti kita rugi sekali. Karena jam 8 itu hadir cuma sekali seumur hidup. Untuk hari ini tanggal 11 Agustus. Makanya saya sudah biasakan, kebetulan saya juga menjabat PLT di BKD, demikian juga. Ya.
Kalau rapat, acara kemarin yang latsar untuk CPNS juga demikian kita lakukan. Supaya jam 8 kita mulai. bit karbu ini nggak. Ya, dan alhamdulillah hari ini penuh full. Ya. Kita plus bagi kita semua, luar biasa kita hari ini ya. Artinya walaupun dalam suasana anggaran tidak baik-baik saja, turun 1 T kita masih masih semangat terus. 1 T kita turun tahun ini, ya. Dan tahun ini juga kita harus punya kewajiban membiayai lebih kurang 3.000 lebih P3K baik full waktu maupun paruh waktu. Ikat pinggang itu tidak tahu lagi bagaimana kencangnya kita lakukan. Ya, makanya saya pernah dinas pun kadang-kadang 2 hari cukup, kadang-kadang sehari pagi berangkat sore pulang. Mana di pesawat, pesawat deh, terpaksa pagi harus pulang. Kan. Begitu kita menghemat anggaran ini tidak mengalami defisit yang terlalu besar. Saya tidak tahu lagi bagaimana 2026 nanti ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Semoga yang penting gaji TPP masih jalan terus. Walaupun ada efisiensi, mudah-mudahan efisiensinya tidak lagi dilakukan. Karena PMK 56 tidak ada efisiensi untuk belanja pegawai. Dicek lagi nanti kalau sepatu saya keliru. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terbang tinggi si burung jalak, hinggap sebentar di pohon sukun. Mari berpakaian dinas dengan bijak, wujudkan ASN rapi, bersih dan santun. Satu hal lagi, kalau sudah pakaian dinas ini kan kita berbuat yang tidak baik itu kita ada rasa tidak nyaman, ya kan? Misalnya mau nongkrong di warung kopi pakaian dinas, kan? Itu manfaatnya pakaian dinas. Ya. Mau selingkuh di luar pakaian dinas gitu kan? Bukan berarti dia pakaian dinas boleh, tidak boleh juga. Mau kemana-mana pakaian dinas, kita ada menjaga itu. Itu yang utama sebetulnya, ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Yunan Helmi MSI atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sesi foto bersama. Hadirin dimohon berkenan untuk berdiri. Kami akan memandu dalam sesi foto. Dalam hitungan 1, yang di belakang bisa ke depan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, tangannya Bapak Ibu bisa dikepal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cheese. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya akan diserahkan kepada moderator untuk menyampaikan materi sosialisasi pakaian dinas ASN yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Laksana Bapak Peri Hardianto, SEMH. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Sehat semua kawan-kawan, Bapak Ibu? Ketemu di Biro Organisasi sekarang, saya bertugas di sini. Saya nama Ferry. Sampaikan tentang Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025
Jadi ini kaitannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2024. Banyak perubahan yang terdapat di Peraturan Gubernur nomor 17. Makanya kami hadirkan Bapak Ibu semua. Malah tadi kami minta di seluruh UPT ataupun Cabdin Pendidikan menghadirkan kawan-kawan yang di sekolah-sekolah, minimal Kasubag TU-nya atau apa ini analis kepegawaian muda. Terkadang ini tidak tersampaikan dan tersampaikan tetapi memaknain lain untuk pakaian dinas. Karena ini corong cerminan kita semua di dalam menggunakan pakaian dinas. Banyak sekali perubahan yang terjadi di sini. Silahkan lanjut Pak Sidik. Kita kelaa banyak diskusi ya Bapak Ibu kawan-kawan. Yang di Zoom ada berapa banyak Pak Sidik yang hadir? 84. Kenapa ini urgensinya? Sebelumnya ada pergub tapi tidak pernah kita implementasikan. Yang kita implementasikan kemarin ada surat edaran terkait dengan pakaian korpri. Sekarang di Peraturan Gubernur nomor 17 tahun 2025 perubahan-perubahan ini sangat signifikan. Terutama kita yang menggunakan baju ini. Urgensinya bajunya kuning kaki, kenyataannya tengoklah. Ada yang banyak miraha, banyak coklata, banyak puteha, kemudian jilbab pun sama. Ada yang putih, ada yang warna-warni, kuning mustad ya, bukan murtad. Kuning mustad seharusnya. Dan ini kenapa urgensinya pakaian dinas. Gak usah jauh-jauh, di sinilah. Di sini ku lain, Pak Ade lain, kemudian Pak Marta lain. Dan banyaklah kepentingan pribadi kita yang lebih dominan. Kunak ambun dia macam ni. Dan perangkat daerah pun sama seperti itu. Sekarang diatur di dalam pergub. Semuanya harus sama. Jelas di dalam pergub nanti spesifikasi teknisnya jelas. Teratur di sana. Jadi kawan-kawan tinggal menyesuaikan. Baik warna, kelenturan, dan lain sebagainya. Semua diatur di dalam pergub 17 tahun 2025. Ini urgensi yang pertama. Kemudian, dan atas dasar ini tadi, karena ketidakseragaman, perlu diatur di dalam satu peraturan minimal peraturan gubernur nomor 17 tahun 2025. Terutama bagi perangkat daerah yang penggunaan tertentu. Pol PP, kemudian BPBD, Dishub, apalagi satu, kehutanan. Ya, jadi mulai sekarang ada beberapa perangkat daerah yang mesti sama dengan kita, karena sudah diatur di sana. Karena kita semua di bawah Kementerian Dalam Negeri, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2024. Yang perhubungan siap-siap pakai baju perhubungan Bu. Bu Epi lah ketawa. Oke. Kemudian terbitnya Undang-Undang ASN kemarin 20 tahun 2023 itu mengamanahkan semua. Lanjut Pak Sidik. Iku nih jalan enggak? Enggak jalan. Nah, kemarin memang diatur P3K dan PNS itu berbeda. Sekarang di peraturan 17 tahun 2025 semuanya sama diatur. Kita cuma mengenal ASN. Kemudian nanti ada pertanyaan kemarin-kemarin.
Pak, ada ASN, ada P3K paruh waktu dan ada P3K full waktu. Kita cuma mengenal ASN. Jadi kalau P3K paruh waktu ataupun full waktu, itu cuma pola kerjanya saja. Kalau untuk pakaian, kelengkapan, dan lain sebagainya, itu sama ASN semua. Kita belum memang untuk ASN P3K paruh waktu mungkin tahun depan, Maret. Tapi penggunaan pakaian sama. Seharusnya ini untuk P3K pelantikan 465 orang kemarin kami sosialisasikan. Mungkin ada yang sudah buat baju, Bu, ya, Bapak Ibu. Warnalah berbeda pula. Macam-macam. Ya, seharusnya kemarin kami masuk pas pelantikan kemarin. Jadi sebelum mereka buat kami sosialisasikan. Kemudian ada yang perubahan di pakaian kuning kaki lagi. Ada berbeda yang saya gunakan dengan Bapak Ibu. Lah, aku jelaskan siko-siko. Nah, ini P3K. Kemudian jenis dan pakaian dinas. Mulai dari yang kuning kaki sampai ke PSL. Nah, ini penggunaan pakaian dinas pada perangkat daerah tertentu. Tadi ada 4 perangkat dinas dengan pakaian dinas tertentu. Pakaian seragam batik kemarin cuma kita atur di surat edaran, sekarang kita atur di peraturan gubernur. Kemudian bentuk dan jenis tanda jabatan, apa yang disampaikan Pak Yunan tadi. Untuk kita tidak menggunakan itu, yang menggunakan tanda jabatan cuma JPT. Jabatan Pimpinan Tinggi, baik itu Pratama maupun Madya. Kalau kita enggak, kalau nak pakai silahkan. Nanti disebut orang gini. Oke, lanjut Pak Sidik. Ini pakaian dinas harian. Pakaian dinas harian langsung. Nah, ini PDH kaki. Biasanya ada yang dari eselon 3 ke bawah menggunakan lengan panjang. Jadi kita dibatasi. Yang lengan panjang itu cuma untuk JPT. Administrator ke bawah pendek. Kalau untuk JPT boleh panjang, boleh pendek. Kemudian baju tetap dimasukkan ke dalam celana. Baju dimasukkan sama semua, digunakan pada Senin dan Selasa. Kalau ada pertanyaan langsung kita diskusi. Nah, ini untuk kuning kaki, Pak Okta bisa jadi model. Yuk. Hah? Atau seperti saya lah. Ya. Jadi penggunaannya untuk yang sekarang, nanti kalau untuk warna dan lain sebagainya kita menyesuaikan ada spek teknisnya. Yang penambahan, sekarang kita ada logo Kemendagri. Bukan logo, nama Kemendagri di sebelah kanan. Ini yang terbaru. Bapak Ibu bisa lihat. Selama ini kan tidak. Jadi sebelah kiri ini lambang provinsi, kemudian ada nama provinsi, kemudian sekarang penambahannya ada nama Kemendagri. Sebelah kanan. Banyak lah jualah online atau di toko-toko dekat kita tadi yang Kemendagri. Ini yang perlu ditambahkan. Kalau yang lain tidak. Oke. Kemudian kalau lanjut dulu. Baru Abang jelas siko-siko. Ini spek teknya. Spek teknisnya. Silahkan dibaca. Untuk warna yang di bawah. Ada warna toleransinya sampai 0,8. L itu kelebihan untuk kuningnya, A itu kelebihan untuk merahnya,
toleransinya dibatasi 0,8. Tinggal nih bayi kita beri ke tukang jahit atau konveksi ya, beliaulah paham. Mulai dari kelenturan, benang macam mana lah deh. Jadi jangan ego perangkat daerah atau ego masing-masing lagi. Biasanya yang modelnya agak cerah, agak kuning. Sekarang sudah diatur di sini. Kan mulai dari konstruksi ya, kekuatan tarik sampai warna pun diatur. Dan ada toleransi ya. Minimal 0,8 toleransi untuk warna. Dan yang lainnya ada minimal toleransi. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan. Kawan-kawan yang di sini. Oke, saya lanjut. Kemudian untuk pakaian putih hitam yang digunakan pada hari Rabu. Hari Rabu untuk panjang, biasanya kan kita banyak pakai panjang nih kalau putih. Nah, sekarang diatur. Putih itu cuma untuk JPT yang panjangnya. Yang panjangnya. Ya. Jadi panjangnya cuma untuk JPT. Boleh administrator ke pelaksana menggunakan itu, tetapi pada saat rapat bersama, rapat besar atau keluar daerah, boleh menggunakan yang panjang. Rapat dengan kementerian terkait atau ada kegiatan di luar kota, boleh menggunakan panjang. Tapi kalau keseharian, kita tetap menggunakan pendek untuk yang administrator sampai ke pelaksana. Dan fungsional, walaupun fungsional utama, tetap menggunakan yang pendek. Kemudian, untuk laki-laki, nah ini yang belum biasa. Biasanya kita keluarkan baju putih itu. Sekarang, baju putih harus kita masukkan. Udah tahu yang agak besar, kata Pak Yunan tadi. Nah, ini baju putih untuk laki-laki dimasukkan. Kemudian, ada lidahnya. Biasanya kan ada lidah yang di atas pundak. Sekarang ada lidahnya. Kalau kemarin tidak. Sakunya pun tampak seperti baju kuning kaki, sakunya. Kalau kemarin banyak yang menggunakan cuma satu saku. Lambangnya pun kemarin tidak pernah kita menggunakan lambang. Kiri kanan. Sama seperti baju kuning kaki. Ada lambang provinsi, kemudian nama provinsi, ada nama kementerian, dan korprinya. Untuk yang baju putih sekarang. Digunakan di cuma hari Rabu saja. Sampai di sini, ada yang perlu didiskusikan? Belum, kelak sepatu. Ya, baju pi dulu. Oke, nanti diatur. Ada, belum masuk ke slide selanjutnya. Jadi untuk yang ibu-ibu, terutama yang menggunakan jilbab, ada pola pengaturannya. Untuk kuning kaki, untuk putih, untuk batik, untuk Melayu, semua diatur di dalam Pergub 17 tahun 2025. Oke, Ibu. Sudah ditetapkan modelnya. Sudah ditetapkan, spesifikasi bahan pun sudah ditetapkan di dalam Pergub. Ya, inilah model untuk ibu-ibu. Biar seragam, boh. Boleh celana, boleh rok. Boleh celana, boleh rok. Ya, kita memang dominan kemarin rok, tapi boleh celana, boleh rok. Kuning kaki kemarin sama, boleh rok. Boleh. Kalau dulu enggak kan, cuma
Oh, yuk Megala nengok-nengok. Oke, yang lain silakan. Oke. Kemudian untuk spesifikasi. Nah, spesifikasi sudah diatur. Sama seperti yang kuning kaki tadi. Tinggal kita antar ke konveksi ya. Nih spesifikasi ya. Jadi dorang lah paham. Kalau kita kan tidak paham spesifikasi yang untuk baju. Nah, tinggal beri ke dorang tahu. Mulai dari warna, kekuatan, dan lain sebagainya. Bahan. Lanjut. Nah, ini untuk PDH batik, tenun, lurik, atau pakaian khas kita. Cual kita. Boleh digunakan batik nasional, boleh digunakan lurik atau apa untuk hari Kamis. Batik nasional boleh, batik daerah boleh. Kalau kita membanggakan daerah kita, gunakan batik daerah kita. Siapa lagi yang pacak membanggakan batik daerah kita? Kalau kita nak ngangkatah, ya. Kalau kami nyarankan, tapi tidak kami masukkan ke dalam pergub, kami menyarankan menggunakan batik daerah, kami menyarankan. Karena siapa lagi yang pacak membanggakan batik daerah kita kalau bukan kita? Memang harga agak mahal. Dan ini, hari Kamis, bagi yang menerapkan 6 hari kerja, Sabtu menggunakan batik. Ya, iya. Nah, boleh menggunakan batik nasional atau boleh menggunakan batik daerah. Kalau samsat kan 6 hari, nah itu menggunakan batik. Untuk batik, celana gelap, menyesuaikan. Kalau yang perempuan boleh celana, boleh rok. Kalau di ininya gelap, tapi menyesuaikan boleh. Iya. Iya, boleh, silahkan. Nah, kan gelap, biru kan boleh, biru agak gelap. Ya. Oke, lanjut Pak Sidik. Dan ini pakaian khas kita, pakaian daerah kita yang Melayu. Melayu digunakan hari Jumat. Jadi ini yang kita gunakan. Boleh menggunakan peci resam, boleh menggunakan apa nama aku lupa tuh. Standarnya. Nah, ini ya. Sengaja saya tampilkan beragam warna. Ini untuk digunakan di hari Jumat. Jadi kita menggunakan setiap Jumat. Kalau di pergub itu setiap Jumat kita gunakan. Kalau kami sudah membiasakan ini dulu. Ya, oke. Sebenarnya kita atur kalau di pergub itu jelas, batik itu Kamis. Kalau Jumat itu pakaian khas Melayu kita. Batik itu enggak, ini kan untuk Kamis dan Jumat maksudnya. Jadi ada batik, ada pakaian khas, ya. Jadi untuk di pergub itu makanya di pergub kalau sudah baca pergub, lurik ataupun tenun ataupun PDH batik pakaian khas daerah digunakan pada hari Kamis dan hari Jumat. Baca pasal selanjutnya itu di hari Kamis itu batik, di hari Jumat adalah pakaian khas daerah, pakaian Melayu kita. Ya. Olahraga paginya saja. Ya. Wajib dong. Kita sudah itu. Kita sudah menerapkan itu, Bu. Jadi kalau kita memang olahraga kan tidak mesti sampai ke sore kan. Manalah bau uli. Jadi pakaian olahraga itu digunakan pada pagi hari sampai menjelang Jumatan saja. Kalau kami laki-laki habis itu kan mandi. Baru sore hari siang harinya balik sudah menggunakan pakaian Melayu kita. Oke.
Sama. Tidak terkecuali sama semua. Makanya kami hadirkan guru di dalam Zoom. Ya, kecuali mereka aktivitas mengajar memang membutuhkan energi yang lebih menggunakan baju olahraga. Boleh. Tapi kalau cuma di kelas, nih. Ya. Itu menyesuaikan bayilah. Menyesuaikan bayilah. Mungkin yang senam tidak digali-gali kan. Nah, pacak lah ini ya. Ya, menyesuaikan saja. Tidak kaku kok. Ya, tidak kaku. Jadi menyesuaikan. Tapi pada saat masa kita menghadiri rapat menggunakan pakaian olahraga, enggak juga kan? Oke ya, menyesuaikan. Tapi kalau balik lah siang akan ada gigi olahraga lah. Pacak pakai Melayu. Mana yuk dek? Pakai baju mana yuk? Dinas khusus gimana maksudnya? Ya, nanti saya jelaskan habis ini ya. Pakaian dinas tertentu. Oke ya. Untuk yang PDH. Oke, jadi ini dari Senin sampai ke Jumat, malah sampai ke Sabtu. Sampai di sini baju Melayu, ada yang perlu didiskusikan? Bu, warna kami tidak membatasi warna. Kalau yang dulu, pergub dulu, kuning, sekarang tidak. Jadi makanya sengaja saya tampilkan Bu, warnanya beragam. Kan lebih enak kita. Kalau untuk tidak ditetapkan warna. Kan cukuplah dari Senin sampai ke hari Rebu kita sama. Nah, hari Kamis dan hari Jumat ataupun hari Sabtu boleh beragam. Jadi kita pun makanya, wah udah sama kayak kawan. Oke ya. Oke. Yang lain? Man? Kalau untuk izin Pak, sekedar usul kalau untuk baju PDH yang Senin dan Selasa itu kan warnanya itu kan dikhawatirkan beda-beda kalau kita pesan dari luar. Sekedar usul kalau memang memungkinkan seperti kayak ada koperasi misalnya dari Korpri. Jadi pegawai itu beli itu satu pintu Pak. Tidak jauh-jauh ada tempat penjualannya gitu Pak. Izin Pak. Oke. Siap. Memang untuk bahan. Terima kasih Pak Firman. Kemarin Terima kasih Pak. sempat sampai ke PIN dan lain sebagainya. Kita coba mau mengakomodir, tapi tahu sendiri lah. Banyak yang dikutip Pak. Lebih baik kami batasi di spektek tadi. Kalau konveksi paham terhadap spektek tadi, tidak keluar dah. Spektek tadi. Yuk, bisa dicarikan rekomendasi tempat, Pak. Jadi kami itu tidak apa ya, gerilya gitu Pak mencari Pak. Nah kalau gerilya ini kan kita nggak tahu nih. Kalau gerilya ini kan beli kucing dalam karung kita kan. Pak speknya gini, tiba-tiba oren muncul kan, udah bayar kita kan. Nah itu Pak. Mungkin ada rekomendasi mungkin dari pihak pembina. Tapi tidak menyuruh, tapi merekomendasikan. Misalnya ada 5 tempat, 3 tempat, kayak gitu. Jadi kami pun terarah, Pak. Nah, paling itu, Pak. tidak, Makasih, Pak. kalau kami mengarahkan, kami salah. Jadi paling tidak, para konveksi yang ada di sini, nanti kami soan. Ini loh spekteknya, kalau ngarahkan ke satu ini, bahaya. Sengaja kami menampilkan cuma spekteknya saja. Seharusnya kalau konveksi, beliau paham. Baik dari kelenturan, jenis bahannya, sampai ke warna. Kan ada toleransi tadi. 0,8 itu toleransinya. Boleh masih. Ya. Jadi paling kami sowan ke konveksi-konveksi itu. Jadi silahkan nanti perangkat daerah sendirilah. Ada konveksi-konveksi yang ada di Pangkal Pinang ataupun di wilayah Pulau Bangka atau Pulau Belitung. Kami sowan ke konveksi untuk menyampaikan spektek untuk pakaian dinas di lingkungan pemerintah provinsi. Itu saja mungkin Pak Robi ya, Pak Firman ya, kalau ngarah susah. Kemarin apalagi yang ini tanda jabatan, baik yang
pundak, yang saku maupun yang kerah. Itu belum ada. Karena ada lambang kita provinsi. Jadi kami kemarin menghubungi beberapa tokoh online untuk menyiapkan itu. Jadi kawan-kawan tinggal buka di online, baiklah, lah di barang ah. Nah, jadi kami sudah ke arah sana kemarin, kami sampaikan lambang provinsi, nanti tinggal ngambil. Ya, oke. Sampai di sini, ada lagi? Izin Pak, jadi kalau untuk pakaian dinas Senin Selasa, kalau baca spek itu kan mungkin agak kurang memahami. Mungkin bisa enggak diambil satu contoh yang di sini atau dari model yang mana itu yang benar Pak? Artinya mungkin untuk gambaran kami saja Pak, seperti itu Pak. Sebenarnya warna lebih ke sini. Lebih ke sini. Ini kan pudar cuma. Nah. Berarti yang Pak Kabak ini yang benar. Dia baju baru yuk. Dominannya lebih ke arah sini. Dia tidak kuning, terlalu kuning. Nah, Pak Marta, lebih ke arah sana. Pak Marta. Tapi kalau kita pahami yang spektek tadi, konveksi itu paham. Dari warna, kemudian bahan, semuanya sama. Ya, kelak kami sowan ke konveksi, silahkan kawan-kawan lah, konveksi sudah ini, sudah sesuai dengan spek yang kita sampaikan. Ya, lebih ke saya dengan Pak Marta. Oke, yang lain silahkan. Boleh, nanti kita jelaskan. Oke, belum. Dik, lanjut Dik. Dan ini PSL, pakaian sipil lengkap. Nah, ini jarang makan. Ya, suatu saat kan duduk di jabatan administrator atau duduk di JPT, kita paling tidak kawan-kawan yang di subak umum mengingatkan atasannya masing-masing. Paling tidak tuh mengingatkan atasan masing-masing JPT-nya apabila pada ada kegiatan-kegiatan, apalagi sekarang rapat dengan dewan ataupun paripurna biasanya, atau yang nak jadi pejabat, nak dilantik. Baik eselon 4, eselon 3 itu tetap menggunakan ini. Dasinya merah, kemudian rok boleh, celana boleh, dan lain sebagainya. Kalau ini tidak perlu banyak lah. Lanjut. Ini batik korpri seperti yang kita gunakan sekarang. Kalau kemarin cuma di surat edaran, tapi sekarang sudah masuk di pergub. Digunakan di tanggal 17 setiap bulannya, sama seperti surat edaran kemarin. Pada saat kita upacara Hari Besar Nasional, rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia, dan pada saat upacara lengkap. Dan selama ini yang dari perangkat daerah tertentu itu tidak pernah menggunakan ini. Jadi pada saat upacara ini yang digunakan. Ya. BPBD. Kemudian perhubungan. Ya. Perhubungan sekarang dipakai Bu ya. Kemudian satu lagi, kecuali Pol PP dan Damkar Kehutanan. Ya. Jadi untuk di batik, di korpri cukup jelas? Yuk. Kaitan dengan penggunaan seragam batik korpri ini, kalau tidak keliru pada surat edaran itu kan ada disebutkan apabila tanggal 17 itu jatuh pada hari libur, Ya. maka kemudian digunakan pada hari kerja berikutnya. Yang menjadi masalah kemudian, apakah ada rentang waktu, berapa hari batas ke depannya itu, misalkan saja jatuhnya pada hari Sabtu, kemudian hari Senin itu cuti bersama atau tanggal merah. Nah, apakah sampai hari berikutnya lagi kita gunakan pada hari Selasa atau ada batasan waktu tertentu? Terima kasih. Oke. Nanti ini akan diatur di surat edaran. Karena ini kan payung hukum besarnya, pergub. Nanti akan kami tuangkan di dalam surat edaran Pak Marta. Karena ini payung besarnya.
Nah, kalau yang di ini, karena beliau baru nyusunnya, setiap tanggal 17. Nah, hari libur. Tapi nanti kami tuangkan di dalam surat edaran, lebih jelasnya. Ya, surat edaran lebih jelasnya. Karena turunan dari Pergub nanti kita tuangkan dalam surat edaran. Ya, oke ya untuk ini. Lanjut. Ada lagi? Oke. Nah, ini pakaian dinas lapangan. Pakaian dinas lapangan ini kan banyak nih. Ada yang pakai merah, ada yang hijau. Ini yang di luar 4 perangkat daerah tertentu tadi. Yang dinas-dinas yang biasa kita. Kayak atau dari sekolah nak pakai hijau. Ini sudah diatur baik di Permendagri 10 maupun di Pergub 17. Kalau kemarin pakaian dinasa semula macam kayak Pol PP itu. Dinas lapangan. Sekarang diatur menjadi hitam di bawah dan kaki agak tua atau keabu-abu itu pakaian dinas lapangannya. Beda dengan 4 perangkat daerah tertentu tadi. Itu berbeda. Kan yang banyak nih menggunakan yang misal ISDM pengen buat baju lapangan. Pas untuk ke lapangan, entah warna apa, sekarang diatur. Atau samsat. Nek di lapangan pakai baju macam mana? Nah, sekarang sudah diatur. Jadi seragam baju untuk lapangan. Baju lapangan, ada yang perlu didiskusikan? Silahkan. Ini 3 ini sama, Bu. Yang ini. Yang ada cowok, siko berjilbab, siko enggak. Nah, itu. Yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau ini contoh yang penggunaan di lapangan yang tempo hari. Agak kuning kaki kecoklatan lah. Ya. Spesifikasinya ada. Boleh, jadi perangkat daerah yang lain mau pakai baju lapangan. Maaf untuk itu kan contohnya Satpol PP ya? Bukan, itu sebenarnya yuk baju lapangan lama dulu. Karena itu lambang Satpol PP kok saya lihat. Hampir memang mirip ke Pol PP-nya. Karena lama di Pol PP. Aku lah paham lah. Iya. Enggak itunya apa lambang di sakunya itu kan Satpol PP. Jadi saya terpaku di lambang saku itu. Berarti kalau apa contohnya semula kayak gitu, ini berarti yang seperti Nah, yang sekarang itu yang ada 3. Yang ke sini ya? Iya. Oke. Jadi harus semuanya harus bawa hitam. Iya. Oke. Hitam atau gelap. Ini yang sekarang baju lapangan. Warna baju apa yuk? Jangan nengok lambang-lambang yuk. Oke. Silakan Pak. Tadi Kehutanan Pak. Ya. Kalau di Kehutanan kan nggak mesti ada polhut aja yang di lapangan. Ya. Ada juga penyuluh lapangan, ada juga yang apa? Yang peh gitu kan. Nah itu baju dinas lapangannya gimana? Menurut itu Pak? Kalau untuk polhut kan ada baju lapangan sendiri. Iya. Kemudian untuk lingkungan ada baju sendiri untuk penyuluhnya. Nah, tapi kalau yang lain tetap menggunakan baju. Oh, ada tersendiri nanti ya? Iya. Diaturnya. Kalau polhut ada tersendiri dia. Perangkat daerah 4 perangkat daerah tertentu tadi termasuk polhut. Iya, polhut. Kalau yang tadi misalnya penyuluhnya? Penyuluh ada di dalam Pergub 17. Untuk penyuluh saja, penyuluh lingkungan. Yang lainnya tapi tetap menggunakan sesuai dengan yang dipersyaratkan sekarang. Penyuluh lingkungan, penyuluh kehutanan? Penyuluh kehutanan tidak diatur, berarti harus menggunakan ini. Ya. Ada penyuluh kehutanan, ada peh gitu kan? Kemarin yang menyampaikan ke kita diskusi dengan ini adalah penyuluh lingkungan kalau nggak salah kemarin.
Oh Jadi gitu. diatur di penyuluh lingkungan. Kalau yang lain tetap menggunakan baju lapangan yang sekarang. Kecuali yang 4 perangkat daerah tadi, itu memang khusus untuk mereka sendiri. Oke, makasih. Darman, kita pakai baju apa? Oke, yang lain silakan. Lanjut. Cukup ya di baju lapangan? Cukup jelas? SDM cukup jelas? Cukup. Dan ini untuk penggunaan pakaian dinas pada perangkat daerah tertentu yang 4. Kehutanan, Pol PP, kemudian BPBD, sama apa itu? Perhubungan. Ya. PDH perangkat daerah tertentu pada saat kegiatan rapat koordinasi dan peringatan Jadi penggunaan pakaian dinas harian yang kuning kaki, kemudian putih, sama batik untuk daerah perangkat daerah tertentu yang Bu Epi ya, contoh kan perhubungan, kemudian BPBD, kemudian kehutanan. Untuk perangkat daerah tertentunya, PDH-nya itu cuma digunakan pada saat kegiatan rapat saja, rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun. Jadi kawan-kawan yang di perhubungan sudah menggunakan nih. Ya. Ya. Nanti ya, di dalam pergub diatur jelas, Bu. Jadi di dalam pergub ya. Diatur untuk yang lapangan untuk upacara hari besar perhubungan itu memang penggunaan PDU, pakaian dinas upacaranya. Ya. Ya, untuk hari jadinya perhubungan. Nah, itu diatur memang. Silahkan dibaca pergubnya. Ini saya cuma gambaran besarnya saja. Jadi untuk pakaian dinas harian yang biasa digunakan kawan-kawan BPBD, kawan-kawan perhubungan, kawan-kawan yang di kehutanan, itu digunakan pada saat kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun saja. Ya, jadi keseharian tetap menggunakan sama semuanya, kita di bawah Kementerian Dalam Negeri. Itu diatur sama. Di PDH ada yang ditanyakan, kecuali Pol PP. Pol PP memang diatur PDH-nya sesuai dengan PDH sendiri. Pol PP. Jadi 3 perangkat daerah tetap menggunakan ini Pol PP. Yang keseharian di kantor tetap menggunakan nih, kecuali mereka ke lapangan. Nah, menggunakan baru PDH lapangan. Kemudian kalau PDH, PDL, pakaian dinas lapangan dan operasionalnya, seperti Bu Epi, kan ini pakaian dinas lapangan. Nah, kalau pada saat mau ke lapangan saja, mau tugas di lapangan saja, itu menggunakan pakaian dinas lapangan untuk perangkat daerah tertentu atau BPBD. BPBD pada saat ada kegiatan mereka menggunakan baju BPBD. Atau kawan-kawan yang tadi penyuluh lingkungan ke lapangan menggunakan itu. Kalau polisi kehutanan satu kan. Ya. Kalau di lapangan memang kan memang dorang tok di lapangan silahkan saja. Ya. Hmm. Hmm.
Sebenarnya nggak ada spontan, semuanya sudah diatur sebenarnya, Bu. Jadi ya ancar-ancar lah. Jadi kalau memang mau ke lapangan silahkan pakai baju lapangan ya. Sebenarnya semua sudah diatur kan. Nah, tinggal kondisional aja lah, Bu. Yuk, yuk. Saya bantu ADEP, bukan Ibu, ADEP. Ya. Pakai Untuk maaf, untuk untuk perhubungan, apabila diberlakukan dengan baju PDH ya, PDH kuning setiap harinya, kecuali tanda kutip mereka melaksanakan kegiatan di lapangan. di lapangan. Yang menjadi permasalahan di dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan itu ada sub yang menangani lapangan. Nah, ada sub yang menangani lapangan. Artinya sub yang menangani lapangan itu sewaktu-waktu mereka bisa diperintahkan tanpa adanya tugas awal, artinya mendadak tentatif. Nah, ini gimana cara mengantisipasinya? Karena mereka punya keanggotaan sama halnya seperti Satpol PP. Sama, keanggotaannya sama. Terus prinsip kerjaan juga mereka sama hampir Satpol Oke, PP. lah ditarik Kak. Ah, Jadi oke. kalau untuk ini silahkan saja kondisional, Bu ya. Kalau memang nak ke lapangan atau lah di bayangan nak ke lapangan silahkan diatur baik. Jadi dak kaku dak, pergub dak kaku dak. Berarti diatur Jangan kita benci. dari PD tersebut ya? Iya. Oke, Ya. makasih. Tapi kalau memang gawi ya cuma kepegawaian, masa nak pakai baju inilah. Pakai baju. Tapi kalau tok memang ke lapangan ya silahkan menyesuaikan, ya. Kan memang orang-orang perhubungan banyak di lapangan. Nah, tapi kalau yang di kantor, nah, yuk. Oke. Apakah ini diberlakukan hanya untuk pelayanan saja atau pelayanan juga gitu? Apa pelayanan kami atur sendiri gitu? Ya. Nanti kalau untuk rumah sakit beda tersendiri. Ada pengaturan tersendiri. Nah, rumah sakit. Kalau untuk yang administrasi, yang adminnya sama seperti ini. Kalau pelayanan berbeda. Kalau pelayanan. Yuk. Kasusnya BPBD, Dinas Perhubungan itu sama dengan kami barangkali. Saya mengusulkan 4 PD ini kita rembuk aja dulu, kita ketemu, kita buat satu edaran nantinya yang mana mereka akan ada satu kekuatan hukum mempergunakan baju-baju itu. Sama halnya seperti perhubungan dengan yang lain-lain. Kami di kebencanaan tidak serta-merta sudah direncanakan kebencanaan itu. Artinya kalau sudah ada kebakaran, kemudian ada banjir gitu, kami harus ke lapangan ganti baju dulu. Kalau banjir kan datang, kami dulu ganti baju. Kan tidak semerta-merta begitu. Saya berharap 4 PD ini rembuk kita jadikan salah satu kekuatan hukum. Surat edaran di mana kita wajibnya pakai bagaimana. Kami ada satu bidang yang membidangi kebencanaan, itu ada satu bidang. Sama halnya dengan perhubungan. Di lapangannya juga ada. Nah, itu diseragamkan. Ya, terima kasih. Oke, saya tangkap. Jadi sebelum pergub ini turun, kan memang sudah ada. Rembuk ini sudah ada, Pak. Berkelanjutan, Pak Peri. Ini dengan Pak Cipto, itu belum ada kelanjutan berikutnya. Kami menunggu dalam hal surat pergub ini, kami hanya dibikin 2 slide cuma. Nah, slide-nya kabur dan abu-abu lagi, nggak terjelas apapun di situ. Nah, kami menunggu ini sampai detik keluarnya pergub, itu tidak ada kejelasan, Pak. Oke. Terima kasih informasi. Oke, makasih. Mudah-mudahan nanti kita rembuk lagi, karena di Permendagri 11 tahun 2024 itu jelas sebenarnya ya. Nah, kita ini kan cuma turunannya saja. Mengatur ulang kembali. Sebenarnya di Permendagri 11 itu sudah jelas. Semuanya diatur seperti ini. Ya. Tinggal nanti kalau mau rembuk lagi, mungkin kan tidak dikunci nih. Kita bisa membuat sebuah surat edaran. Bisa. Nanti tapi kita coba dulu nih. Ya. Next, Pak. Oke, yang lain silakan. Oke, kemudian PDL lah. Kemudian PDU. Nah, ini Bu Epi,
yang PDU, yang pakaian dinas upacara tadi. Memang contoh perhubungan, kalau pas hari perhubungan, mereka menggunakan pakaian kebesaran, pakaian dinas upacara untuk perhubungan. Dan perangkat daerah tertentu pun biasanya seperti itu. BPBD, Pol PP, nah, mereka diatur tersendiri. Ini saya cuma garis besarnya saja. Silahkan dibaca pergubnya. Di pergub itu jelas semua. Oke ya, ini untuk PDU, PDH. Jadi jalan ini. Nah, ini untuk yang kesehatan. Pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya. Oh, bukan di yang kesehatan. Nah, nih tadi. Jadi di dalam pergub itu jelas. Operasional lainnya untuk yang 4 perangkat daerah tertentu tadi. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kesehatan. Untuk kesehatan memang tidak diatur di dalam pergub. Silahkan berdasarkan kementerian atau lembaga atau badan yang berwenang. Tapi kalau untuk administrasinya kita atur tadi. Tapi untuk pelayanan sesuai dengan baju biasi lah. Pak, ya, yang dari kesehatan, yang rumah sakit dan lain sebagainya. Oke. Lanjut. Nah, ini tanda jabatan. Tanda jabatan itu ada tanda jabatan bahu, ada tanda jabatan kerah, ada tanda jabatan saku. Semuanya digunakan oleh jabatan pimpinan tinggi, baik madya atau pratama. Ada bintang Astabrata yang digunakan, bintang segi 8. Memang ketentuannya itu. Kalau untuk lanjut dah. Dik, lanjut. Nah, ini untuk tanda jabatan bahu. Ketentuannya sudah ada, cuma barangnya belum ada. Nah, paling minggu-minggu ini atau minggu-minggu depan sudah tampil di toko-toko daring. Sudah ada. Kemarin sudah kita sampaikan. Kalau contoh yang seperti ini banyak, cuma lambang provinsi yang belum kemarin. Ini untuk yang JBT yang sebelah kiri untuk JPT Madya, Pak Sekda. Untuk yang sebelah kanan JPT Pratama. Bintangnya perak. Digunakan kiri dan kanan di pundak. Semuanya ketentuannya sudah ada. Jadi ukurannya berapa di dalam toko daring atau di sini belum ada. Kemarin kami ini sebenarnya kemarin kami tampilkan, tapi di sini belum ada. Di toko daring pun untuk yang provinsi belum. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan sudah ada di toko daring. Lanjut. Ini untuk tanda di saku. Saku ini digunakan sebelah kanan. Cuma satu saja. Kayak camat. Ini belum tampil lah. Ini digunakan pada saat rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, provinsi, kementerian. Tidak digunakan dalam keseharian. Untuk tanda pangkat pundak dan tanda pangkat saku. Tidak digunakan dalam keseharian. Cukup digunakan pada saat koordinasi atau kita keluar daerah atau koordinasi dengan kabupaten kota untuk yang 2 ini. Oke. Nah, ini contoh. Jadi digunakan bahu kiri dan kanan, kemudian saku sebelah kanan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini untuk para pimpinan sebabnya. Dan kawan-kawanlah yang menyiapkan untuk pimpinan.
Kemarin sudah kami share di grup pimpinan ini. Jadi tinggal mengingatkan lagi. Next. Kemudian tanda jabatan pada kerah. Sama bintang Astabrata segi 8 yang perak. Ini digunakan setiap hari. Menggunakan kuning kaki, menggunakan putih, menggunakan batik, lapangan iya. Semua digunakan setiap hari. Digunakan kerah sebelah kanan saja, satu. Enggak kiri kanan, tapi cuma sebelah kanan saja. Ada yang ditanyakan? Yang ini? Lah jangan sampai salah. Mensalah perangkat daerah Firman. Kalau kepala buku udah pakai kiri kanan, oh Firman mah dia ya. Dika mah dia. Ya, kemarin kami juga keliru di sini, sangkain kiri kanan karena pundak ini kan kiri kanan. Nah, ternyata yang untuk kerah cuma dan dipakai setiap hari ini, dipakai menggunakan pakaian-pakaian ini tadi. Oke, sampai di sini. Yang ini ada pertanyaan? Lanjut. Dan ini atribut yang kita gunakan sehari-hari. Yang pertama, lencana korpri di dalam baju dinas kita. Lencana korpri, kemudian nama pegawai sudah diatur besaran, panjangnya berapa, lebarnya berapa, cuma nama saja. Tidak ada gelar. Tidak ada NIP. Biasanya kan ada yang gelar, nama, nih. Kemudian ada NIP-nya. Tidak. Cuma diatur nama saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian lambang kementerian sebelah kanan. Ada lambang kementerian. Nama provinsi sebelah kiri, kemudian lambang provinsi dan tanda pengenal. Inilah keseharian yang kita gunakan di semua pakaian dinas. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak Merta? Pak Ferry ya. Yang saya gunakan sekarang ya, yang dari BKD ya, itu fotonya itu sampai lutut ya, sampai lutut. Sedangkan contoh yang di Pergub itu cuma setengah badan. Nah, apakah itu memang tidak diatur sedetil demikian atau ini sudah berubah kembali ke seperti yang lama, cuma setengah badan? Enggak. Itu enggak diatur. Jadi silakan. Yang lebih fleksibel. Itu enggak. Ya, yang fleksibel. Sama letak kita berdua ini. Boleh diatur. Dari lutut atau dari kaki boleh. Boleh diatur. Enggak kaku seperti itu ya, setengah atau kepala bayi enggak. Zaman lu kan enggak kepala bosak gitu kelihatan. Jadi enggak. Jadi memang seperti yang Pak Merta atau pada saat membuat. Kalau warna menyesuaikan, ada ketentuan di situ. Silakan dibaca di Pergub 17 ya. Jangan sampai kelak ningok nih merah, nah merah kali-kali ya. Ya, enggak. Ada pengaturan. Ini saya ambil contohnya saja. Ya. Lanjut. Ada lagi? Sampai di sini? Nah, ini. Nanti ya, ikat pinggang ada tersendiri. Oke, nah ini penggunaan jilbab. Bu-ibu. Nih Bu, jadi nih sesuai yang kita sekarang kan kayak nih. Kembang lah, tak banyak macam mah. Nah, sekarang semuanya diatur. Kalau kuning kaki yang kita gunakan adalah kuning murtad apa mustad. Mustad. Nah, tuh. Lah, jangan di sini tidak disampaikan. Sampaikan kayak kawan-kawan. Kali-kali kalau lagi beragam lah. Oke, yang kuning kaki, kemudian yang PDH putih,
itu menggunakan kaki muda, warna yang kaki muda, yang muda. Muda aja dari ini. Nah, kemudian yang batik hitam tanpa motif. Udah menyesuaikan baju kalau tidak salah ya. Yang ini menyesuaikan baju yang ini, yang batik, cuma tidak motif, polos. Menek pakai motif-motif, Transmart V kita. Nah, ini menyesuaikan. Jadi yang ini yang batik menyesuaikan. Kemudian pakaian dinas lapangan hitam, PSL merah, Korpri hitam. Jadi lah tahu, sampaikan ke kawan-kawan yang di perangkat daerah masing-masing untuk apa namanya jilbab. Lanjut Dik. Sampai di sini yang ibu-ibu ada tanya. Boleh dah Pak, jadi dah Pak, katanya sikit bayi kembang katanya. Di ujung bayi kembang biasanya katanya. Nah, ini kelengkapan untuk peci. Biasanya kita menggunakan di pakaian khas daerah, pakaian batik nasional, batik daerah. Ini pecinya. Peci yang bawih nih yang kita jarang pakai kan, yang perempuan. Nah, karena kita menggunakan jilbab. Tapi kalau tidak menggunakan jilbab ini peci. Kalau yang tidak pakai jilbab, menggunakan peci ini. Ini perempuan. Tapi kalau yang kita biasa, yang laki biasa hitam atau pakai kopi resam kita. Boleh. Kemudian kalau untuk kuning kaki, pas upacara kuning kaki, nih pakai kita moods nih. Bukan di topi kayak biasa kayak kemarin. Nah, ini sekarang diatur di Kemendagri. Lana meli mana TPP lo kurang katanya. Ya, ini ketentuan sekarang. Oh, ini murah nih Kak. Oke, lanjut. Nah, sama ikat pinggang diatur terbaru. Di Permendagri itu menggunakan logo daerah. Jadi mau tidak mau kita gage pakai yang Korpria. Karena Lomade mungkin kalau tidak minggu ini, minggu depan sudah tampil di toko daring. Entah di Shopee atau di apa lah, tampil lah. Sudah kami sampaikan. Bentuknya seperti ini. Dia emas, bukan biru. Jadi ikat pinggang. Kalau yang Korpri, kita menggunakan pada saat pakai baju Korpri. Tapi kalau untuk yang PDH biasa, yang kuning kaki putih, kita menggunakan yang lambang provinsi. Ada pertanyaan? Aman, no? Oke, lanjut. Nah, ini sepatu. Sengaja saya gunakan sepatu kayak gini. Kalau kemarin kan kita dikunci, harus pantopel. Harus pantopel. Sekarang enggak. Jadi dominan hitam. Boleh sneakers. Tidak mesti harus pantopel. Nah, sekarang nih, boleh. Sengaja saya tunjukkan ke Bapak Ibu, boleh. Kalau kemarin kan takut-takut kita, tapi nengok Pak Saprizal kemarin yang gubernur pakai adi putih, ya. PJ gubernur kemarin kan. Nah, sekarang boleh. Silahkan. Ya. Jadi kita lebih rileks, lebih santai. Di sepatu, ada pertanyaan? Oke. Masih sama, Bu. Masih sama tingginya. Jangan tinggi gak, menteng-menteng kecil kayak kuni kan kalau anak pakai tinggi. Karena kita olahraga. Catnya kan boleh yang seperti ini, yang penting dominan hitam. Tetap dominan hitam. Iya. Misalnya putih nggak Kalau bisa untuk olahraga gitu. kan beda. Iya. Kalau pakaian olahraga berbeda. Dia harus iya. pakai sepatu olahraga juga. Oke. Ya. Iya. Kalau sepatu olahraga, kalau pakaian olahraga tidak mungkin kita pakai pantopel. Jadi harus menggunakan pakaian olahraga juga. Tapi kalau kita menggunakan pakaian dinas, tetap kita menggunakan seperti itu. Untuk kaos kaki perempuan ada nggak Pak Kaos aturannya? kaki
ada diatur di sana kan kalau nggak salah di ini. Yang penting gelap baiklah. Yang penting menyesuaikan aja lah. Menyesuaikan dengan kalau kaki banyak kapang jangan pakai peng yuk. Lah tahu kaki kapang nak pakai peng kan? Jadi menyesuaikan deh lah. Rata-rata hitam deh. Jarak. Izin Pak, Sepatu sepatu dak bertali macam mana? apa nih? Yang dari Zoom. Ada pertanyaan gimana Pak? Sepatu ni kan ada yang bertali, ada yang enggak nih kalau yang bertopel tuh. Boleh, silakan. Oh siap-siap. Ya. Yang penting dominan hitam. Kemarin ada yang nyeletuk. Berarti 50,01 lah dominan Pak kami. Yang penting dominan hitam ya. Sengaja saya beri contoh. Ya. Kalau baca di atas 70% lah hitam, dominan bener. Oke ya. Lanjut. Oke. Yang dibacakan yang pertanyaan dari Zoom. Nah, apa nih? Tengok dik. Yang untuk pertanyaan tulisan Kemendagri, kemudian logo Kemendagri. Logo tidak, tapi cuma tulisan Kemendagri yang nyambung langsung. Nah ini contohnya. Kemendagri. Enggak titik dalam negeri. Kemendagri. Kemudian yang lain ada dia. Yang di situ kan ada dua, Kem dan dalam negeri. Satunya Kemendagri. Yang di ujung yang Kemendagri. Yang Kemendagri. Nah. Seperti ini. Ya, Kemendagri. Ya. Nanti sepakat di sini. Nih ya. Seperti yang kami ini. Kemendagri. Ya. Kemendagri. Kalau Kementerian Dalam Negeri panjang, Kemendagri di sini. Ya. Cuma nama. Ya, tapi ini di sini. Pakai yang ini. Kemendagri. Kalau itu terlalu kepanjang. Lah apa cang lingkar. Oke. Dik, ada pertanyaan lain? Bertubuh gemuk. Nih seperti yang Pak Yunan tadi. Kalau pegawai yang bertubuh gemuk besar yang dinas tetap Pak sesuai dengan pergub itu tetap dimasukkan ke dalam. Ya. Tetap dimasukkan ke dalam kalau untuk baju. Sesuai dengan pergubnya. Oke, Dik. Mana? Ada yang nanya baju pramuka. Coba tarik. Nah, untuk guru tidak ada untuk pramuka nggak kita atur Bapak Ibu guru, itu menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Tapi yang kita atur adalah pakaian dinas hariannya. Tapi kalau pas pada saat memang kegiatan pramuka ya silahkan saja. Ya, menyesuaikan untuk kawan-kawan Capdin nanti disampaikan. Ini kondisional. Oke, yang lain? Dik? Apa nih? Kalau warna tidak kita atur, silahkan menyesuaikan. Kalau untuk pakaian daerah, warna silahkan. Tidak kita atur. Ada lagi? Lah, apa tuh? Oh, tadi lah. Tuh. Tetap dimasuk. Kalau baju korpri tidak dimasuk. Kalau korpri
baju apa namanya korpri kita, jadi dimasuk ke Ika masuk Ika, aduh. Ya orang kata kali-kali di lapangan. Baju PGRI menyesuaikan. Mungkin pada saat hari PGRI atau apa, silakan menyesuaikan. Kondisional, Ibu. Adegi? Lah. Hmm. Kaitan dengan penggunaan baju PGRI. Jadi tidak hanya digunakan pada hari PGRI, tetapi dalam surat himbauan tersebut digunakan pada setiap tanggal 25. Nah, kemudian karena sifatnya himbauan, kadang dan surat itu ditujukan kepada Capdin dan Satuan Pendidikan. Nah, karena sifatnya himbauan, jadi kami kadang Ladegi ya. Nah, sebelum tuh, sebelum dik, lah. Yang sepatu nggak ada masalah lagi, cukup aman. Lah ini nih pakai baju, lah baca pakai sneakers katanya. Oke, kemudian kami dan ini yang menjadi perhatian, kadang ada dari perangkat daerah kita yang rambutnya panjang dan lain sebagainya. Kemudian pewarnaan rambut terlalu mencolok, silahkan diwarna tapi tidak mencolok. Merah misalnya, pink misalnya. Nah ini di dalam pergub ini diatur. Rambut pendek untuk laki-laki rapi, kemudian tidak mewarnai rambut mencolok. Oke, lanjut. Kalau tidak menggunakan sanksinya disiplin. Kalau nggak salah di dalam pergub TPP sudah disebutkan di situ. Ada disebutkan di pergub TPP. Jadi tidak menggunakan kelengkapan atribut dan lain sebagainya. Itu sudah jelas di pergub TPP. Makanya kami perkuat dengan pergub 17 tahun 2025. Dan kami akan melakukan pembinaan dan pengawasan kaitan dengan penggunaan baju dinas. Oke. Apa tuh? Ada IGI. Iya. Ada IGI. Sebenarnya semua profesi yang ada di kita itu ada profesinya masing-masing, ada induk organisasi profesinya masing-masing. Induk kita adalah Korpri. Makanya kita menggunakan baju Korpri. Yang lain tidak kita atur. Kalau nek kita atur, masing-masing nek. Kayak WI ada apa kalau nggak salah ya. Ada yang dari guru PGRI dan lain sebagainya. Kita tetap ngambil satu induknya saja. Organisasi profesi kita ASN adalah Korpri. Jadi itu yang kita gunakan. Ya, yang lain menyesuaikan saja. Ya. Oke. B. Mungkin saya ingin mencoba untuk membantu Pak supaya menyamakan persepsi terkait balik lagi ke PDH tadi Pak mengenai warna PDH, di mana
saya yakin seluruh pegawai di sini dalam menginterpretasikan warna tadi pasti beda-beda, Pak. Termasuk Pak Peri juga pasti beda-beda. Nah, saya akan mencoba membantu, Pak. Mungkin minta dibantu sama si admin komputer. Tolong dibuka Google Chrome. Kita akan coba untuk mencari warna yang spesifik, yang sesuai dengan warna teknis yang disampaikan di Pergub. Bisa dibantu? Biar ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Tahu warna aslinya dengan spek teknis itu gimana loh warnanya. Nah, kita akan coba untuk konversi secara teknis. Biar nanti saja Pak Robi, biar karena ini kan mengingat waktu Oh, kawan-kawan. enggak, sebentar aja Pak, sebentar aja. Paling cuma 2 menit paling. Kan di lab to RGB Pak. Lab LAB to RGB. Itu. LAB sebenarnya, LAB itu RGB. Itu loh, bawah itu. Color designer tuh. Itu. Nah, di situ tinggal kita ketikkan saja sesuai dengan pergubnya itu. Bentar ya, saya lihat di pergubnya dulu. Sebentar aja nih, nggak lama. Tinggal klik di Pergub kan? Bentar. Nah, diklik, coba diketikkan di L-nya itu 54,78. Koma jangan lupa, 78. Lalu di A-nya itu diketikkan 7,01. Lalu di B-nya itu diketikkan 26,43. Nah, coba scroll ke bawah, nah itu warnanya. Nah, ini yang saya bilang tadi perbedaan persepsi. Kalau kata seperti warna Pak Peri, saya yakin beda pasti. Nah itu, nanti bisa jadi referensi buat teman-teman, bisa nanti di screenshot. Selain membawa detail teknis dari RGB tadi, lab tadi, juga di screenshotnya ini di print, dibawa ke konveksinya, biar untuk meyakinkan atau memastikan warna itu oh enggak Pak, ini kan warna beda, LED sama print out itu beda Pak. Nah kalau LED memang beda-beda, tergantung dengan resolusinya. Memang kalau tergantung, kalau ya ininya Asus ROG ya beda pasti. Ya jangan disamain. Maksud saya nanti print outnya, kalau print out itu pasti sama. Nah itu yang dibawa minimal untuk menyamakan persepsi dan referensi. Itu aja Pak, mungkin Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak B. Jadi ini membantu kawan-kawan untuk mencari nantinya. Cuma pas pada saat di print, apalagi printnya warna air habis kan, malah hitam geli-geli ya kan. Jadi ini jadi referensi. Nanti kami sowan ke konveksi, kan sudah diatur di situ besaran tadi, L-nya berapa, A-nya berapa, tinggal konveksi itu. Ya. Tapi ada lagi yang beda-beda ya. Ya, yang penting di dalam pergub sudah kami atur. Paling toleransinya 0,08. Kalau kita memang patokan di sana tadi dengan toleransi itu lagi masuk lah. Ada sedikit warna ini kan ada tingkat toleransi tadi ya. Ada semua di pergub di lampiran. Di lampiran itu ada spek-speknya semua. Ya. Oke, yang lain? Jahit untuk sementara ditanggung sendiri-sendiri tapi ya. Ya, masa toleransinya ya. Ya. Karena ini kan belum ini juga. Kami pun tidak bisa memaksa. Ya, kami pun tidak bisa memaksa. Mana kelak ATPP lah kecil kita orang tambahin suruh muat baju baru boleh. Ini dinamis Bayak, dinamis mungkin pada saat pengadaan baju yang inilah. Kalau yang memang lahnak menyesuaikan mandiri silahkan. Tapi kalau nanti pada saat kita pengadaan di perangkat daerah masing-masing atau pengadaannya tersentral, semua sudah mengacu. Tapi kalau yang kelengkapan lain, lah pacak masak dari pacak meli rokok sebungkus sikap pacak, meli ini ndak pacak, lah pacak lah. Yang di baju putih kelengkapan lain, minimal itu.
Tapi kalau baju kami dapat sah. Tapi kalau kelengkapan yang lain, kayak kelengkapan Kemendagri, kemudian baju putih, kelengkapan atributnya. Kalau untuk ID kan ADBKD, bisa gratis atau sendiri ya. Nah, bagus berarti nyetak sendiri. Ya, kalau yang kelengkapan lain silahkan. Tapi kalau baju sama-sama harap maklum lah tengah nih. Kondisi keuangan kita memang masih belum stabil. Mudah-mudahan kalau memang lah baru kita ini. Oke. Yang lain? Jadi Pak Yus ya. Maka kalau kami pembinaan paling enggak atribut Bapak Ibu sudah ada. Kalau baju harap maklum lah dulu. Yang lain ada pertanyaan? Cukup? Mulai berlakunya semenjak Pergub ditandatangani. Pergub ini sudah berlaku, cuma kan ada toleransi lah. Karena kondisi nak nih, masa kita ada ini, sama-sama paham. Harus paham lah ya. Oke. Materi, kemudian Pergub, absensi. Kalau yang tadi lo absen di manual, kawan-kawan yang di Zoom, silakan scan saja. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Kalau enggak, kami rasa cukup Pak. Konsumsi orang lah datang. Hah? Duk, ngapa lambat? Kelas. Silakan ada yang perlu didiskusikan karena nasi belum datang. Kalau yang di Zoom kami share makanan. Yuk. Ndra lah datang, Ndra. OTW. Kalau tidak ada lagi, kami cukupkan sampai di sini. Kalau yang bertahan lagi di sini, karena kami menyiapkan makan siang untuk Bapak Ibu. Karena di lampu merah, aku tahu lampu merah mana, apa lampu merah Sungai Liat, apa mana. Yuk, lampu merah sini lah. Nah, terima kasih. Ayo. Boleh. Ada misalnya penyuluh lingkungan, boleh silahkan. Itu kombinasi. Kalau untuk baju lapangan, kalau baju lapangan pengen ditambahkan misalnya penyuluh lingkungan, boleh di belakang, boleh. Yang penting warna dan ininya. Kelengkapan lain, kalau untuk mengurangi jangan, tapi menambah boleh. Tapi jangan banyak enggak nambah. Yang lain, aja deh, B. Boleh dibordir, boleh ini. Kalau nak dibordir boleh, silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kalau nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan hubungi kami dari kawan-kawan kami dari Biro Organisasi siap membantu Bapak Ibu untuk khususnya untuk warna tadi ya, warna dan bahan. Sebenarnya dan kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.